Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau biasa disapa API, melantik 263 pejabat pengawas di lingkup pemerintah Kota Makassar yang terdiri dari 136 lurah serta 127 perangkat kecamatan dan kelurahan. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan berlangsung di Tribun Lapangan Karebosi yang disaksikan jajaran Forkopimda dan pejabat lingkup pemerintah Kota Makassar Senin 29 September. API nama karibnya menegaskan pejabat yang baru dilantik merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat kelurahan. Ia menekankan kualitas pelayanan pemerintah kota akan tercermin dari bagaimana lurah dan pejabat pengawas menjalankan kepemimpinannya. API juga menekankan bahwa rotasi jabatan adalah hal lumrah dalam pemerintahan. Ia tidak menginginkan seorang pejabat terlalu lama berada di satu posisi, karena mutasi tidak hanya untuk penyegaran, tetapi juga menjadi jalan bagi peningkatan karir. Lebih jauh, API mengingatkan sebagai pejabat baru, bahwa tantangan pemerintah ke depan tidaklah mudah. Penurunan angka stunting, pemberantasan TBC, hingga menekan tingkat pengangguran menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan strategi kepemimpinan yang kuat. Kemudian API mengajak seluruh pejabat untuk berkolaborasi membangun Makassar dan mengucapkan selamat bertugas. Beberapa sambutan yang akan diwakili oleh sambutan pertama oleh Bapak Kapolrestabes Kota Makassar kepada Bapak Kombes Polisi Arya Perdana SH SIK MSI. Jangan warga Talong pasca kebakaran pasca insiden tawuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sini semua, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan senang sekali bisa bersilaturahim dengan rekan-rekan semua. Dan dalam keadaan juga yang sehat walafiat tanpa perasaan apapun. Dan alhamdulillah di wilayah kita ini setelah ada beberapa kejadian kemarin, sekarang ini situasinya kondusif. Kalau adik-adik punya perselisihan terus mengandalkan penyelesaian dengan cara-cara yang tidak baik, ini akan terus berulang. Mencari solusi terkait kejadian kemarin ada 5 rumah di Kecamatan Tanto. Saya ketemu dengan korbannya, saya juga merasa sedih. Belum bisa membantu apa-apa, belum bisa mencegah itu. Tetapi apakah rekan-rekan juga merasakan hal yang sama dengan saya? Bayangkan kalau itu rumahnya adik-adik ini, kalau rumahnya rekan-rekan yang kena korban. Bayangkan kalau yang kena panah busur itu adik-adik sekali atau orang tua adik-adik, atau mungkin kita sendiri yang kena. Kita nggak pernah bisa memastikan bahwa kita selamanya akan aman dari tindakan-tindakan seperti itu. Ya kan? Artinya apa? Cobalah kalau memang disampaikan kepada saya, oh itu permasalahan sudah dari dulu Pak. Kita bisa berkumpul bersama. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang membawa risalah keislaman, suri teladan untuk semua manusia di muka bumi ini, sebagai Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kapolres, apa yang disampaikan Pak Dandim. Saya hanya ingin menyampaikan malam hari ini adalah malam di mana kita bertemu. Artinya pada saat pertemuan ini kita pulang, jangan cuma di sini kita bertemu, pulang kembali lagi ke persoalan yang lama. Kita harus punya komitmen yang sama. Kalau kita sudah kembali dari sini, sudahlah. Coba saya mau tanya, saya juga mau tanya, apa kesan yang didapat ini orang yang sudah terbakar rumahnya? Bagus kalau yang bakar ini warga dari wilayah Depok, orang yang datang, dipanggil datang sama-sama, lalu membakar rumah itu. Bayangkan kalau di dalam itu ada orang tuanya, ada orang sakit, ada anak bayi, anak kecil, apa kita terbakar? Pemadam datang, pemadam. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait berhasil memulangkan dan menahan AAG,
mantan Direktur PT Investri Radika Jaya yang diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Dalam proses penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjerat tersangka dengan pasal 46 Jungto pasal 16 ayat 1 bab 4 Undang-Undang Perbankan dan pasal 305 ayat 1 Jungto pasal 237 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Tersangka melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melanggar ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024, mencapai setidaknya 2,7 triliun rupiah. Tersangka diduga menggunakan PT Radika Persada Utama atau RPU dan PT Putra Radika Investama atau PRI sebagai Special Purpose Vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investri Radika Jaya atau Investri. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama tahap penyidikan, tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, di Qatar. Di tengah tantangan dunia menghadapi krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan persoalan limbah yang kian mendesak, PT Vale Indonesia Tbk atau PT Vale bagian dari Main ID menorehkan prestasi gemilang. Kesuksesan tersebut diperoleh karena berhasil meraih 2 penghargaan bergengsi pada ESG Business Award 2025, Biodiversity Conversation Award Indonesia, dan Waste Management Awards Indonesia. Penghargaan ini menegaskan bahwa PT Vale tidak hanya berperan sebagai penyedia mineral penting bagi transisi energi global, tetapi juga sebagai pelopor dalam memulihkan ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal. Di jantung Pulau Sulawesi terdapat ekosistem ultra basah, salah satu ekosistem unik di dunia. Dengan tanah miskin hara, namun kaya akan logam berat termasuk nikel, dan sejak 2003 PT Vale menjadikan perlindungan dan rehabilitasi ekosistem langka ini sebagai prioritas. Selama lebih dari 2 dekade, lebih dari 2 juta tanaman endemik dan dilindungi berhasil dibudidayakan. Hingga Juli 2024, PT Vale telah merehabilitasi 3.817 hektar lahan pasca tambang, menanam 67 spesies lokal, dan meningkatkan indeks keanekaragaman hayati hingga mencapai 2,06 sampai 2,39%, setara dengan tingkat hutan alami. Hasilnya kawasan yang dulunya terganggu, kini kembali menjadi rumah bagi rangkong Sulawesi, monyet mor, dan beragam spesies kupu-kupu.